Mas HP-nya mas. Bocor. Ah, iya. Maaf. Pak Menteri, lihat sini dulu Pak Menteri. Nah. Lihat lagi Pak Menteri. Lihat sini lagi Pak. Tuh. Biar aman Bang. Salaman Pak, salaman. Salaman Pak. Ini siapa nih? Jadi nanti yang buat tindak lanjutnya supaya cepat, target kita adalah tanggal 6 Mei. Kalau boleh kita akan itu hari fotonya bukan orang ini. Ibu yang pilih dia, kan? Ibu yang pilih dia, ya. Tunggu jadi ya, supaya perfecting nanti besok kita perfecting paling bikin 4 titik ya, berapa 3 titik itu ya, bikin di mana sudah coba ya, seperti biasa nanti dia kalau tadi bapak dari PPB Pak PPB sama Dewan Pers. Pak, ada rapat masuk. Bu Bibi, rapatan Bu. Izin rapat Bu. Agak maju dikit nggak apa Pak? Minta tolong satu dong wartawan muda lakukan Turun dikit Pak, di depan kameranya Bang. yang paling gampang itu paling keras di belakang saya. iya dia Kompas ini Pak yang banyak lima ini. Nggak rapi. Nggak dirapiin lagi. Genset. Berdiri aja Mbak. Berdiri aja. Apa? Senyum, 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Langsung Pak. Nggak ada Bu.
di belakang, Bang. Ibu Kepala BPS dan Dostok Di belakang. Bapak Heru dari Tapera, tolong Bapak Direktur BTN. Ya udah. Itu di belakang, Bang. Todong aja. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu Menteri yang hadir dengan kesibukan yang luar biasa. Pasti belum istirahat, belum makan. Ya. Juga Ibu Kepala BPS yang sibuk sekali pasti dan mensupport kami dan Pak Heru dan juga Bapak Direktur BTN yang luar biasa. Senang sekali kita nggak berbasa-basi, acaranya singkat padat, ya to the point, nggak seremonialan. Ya, kita sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 4 sore. Titiknya nanti kita bicara ya Bu ya. Langsung 100 kunci ya Bu ya. 100 kunci. Ya Pak ya, 100 kunci buat wartawan ya. 100 kunci ya. Ya, memang nanti Ibu tidak terlalu mudah memilih skala prioritasnya Bu. Ya, pasti permintaan sama supply pasti lebih banyak daripada permintaan. Tapi saya percaya Ibu berkoordinasi dengan Dewan Pers dan PWI bisa menemukan yang baik. Dan saya sangat senang sebagai menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden. Kita harus kerja sama ya Bu ya. Kolaborasi juga dengan Ibu Kepala BPS, sesuai arahan Presiden kita kerjasama, bahkan dengan BUMN ya. Kita kerjasama dengan Tapera, kita kerjasama dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran, menyuarakan demokrasi. Kami sangat senang bisa bermakna acara hari ini. Mohon doanya semoga arahan baik Presiden Prabowo seperti yang tadi disampaikan, membuat PPN jadi 0% sampai bulan Juni, BPHTB menjadi gratis, BBG menjadi gratis buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dan tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu 13 juta ya Bu ya, deal ya, yang nikah, yang belum menikah? Mungkin antara 11 dan 12 nanti. Oke, baik. Jadi 12 saja Bu ya. Oke. Nah, baik. Kan kebijakannya di saya kan? Nah, jadi 12 juta. Saya mau transparan aja supaya nanti nggak ada pertanyaan ya. 12 juta itu buat yang single ya Bu. Ya, coba yang 13 juta itu yang buat yang sudah menikah. Ibu bisa setuju, jangan nanti saya ngomong begini Ibu, ralat nggak kan? Nggak ya? Janji? Ya, jangan nanti diralat kan nggak bagus ya. Ini wartawan saksinya ya. Ibu Kepala BPS sudah setuju, ya kan? Bahwa begini. Ibu, saya rasa itu silakan Ibu Menteri. Ya. Baik, Pak Menteri Perumahan dan Pemukiman yang kami hormati, kami hari ini keluarga besar Kementerian Komunikasi dan Digital mengapresiasi luar biasa karena profesi wartawan itu salah satu yang diperhatikan oleh Pak Menteri Perumahan dan bahkan salah satu oleh Presiden Prabowo. Dan salah satu yang paling pertama diundang. Tadi beliau sampaikan bukan beliau tapi Pak Prabowo langsung yang kemudian memberi atensi profesi wartawan juga perlu dilibatkan dalam program rumah subsidi ini. Kami menyampaikan bahwa kenapa kami apresiasi karena kami sadar selaku Menkomdigi dan dulu lama berkecimpung 10 tahun jadi wartawan bahwa belum semua wartawan sejahtera. Belum semua wartawan punya akses pembiayaan perumahan yang terjangkau. Belum semua wartawan bisa hidup dengan standar kelayakan yang baik. Dan ini tentu untuk mendukung kerja-kerja demokrasi, kerja-kerja sebagai pilar keempat, jembatan antara pemerintah dengan rakyatnya, dan tadi memang ada syarat-syarat kriteria yang tadi sudah bahkan dilonggarkan menjadi kurang lebih 13 juta untuk yang sudah berkeluarga, dan itu Jabodetabek, atau 12 juta, 11-12 juta yang masih single. Ini angka yang sudah sangat longgar. Jadi saya datang ke sini tadi diberitahunya masih 7-8 juta, tapi mungkin habis kita ngobrol Ibu Kepala BPS langsung melonggarkan karena melihat wajah teman-teman juga dan karena kita tahu pentingnya tugas-tugas wartawan. Teman-teman, sebagaimana disampaikan Pak Menteri Perumahan, ini tidak ada syarat bahwa kalau begitu harus mendukung pemerintahan, tidak boleh mengkritik, tidak. Ya, jadi tetap
silahkan kritik tetap diterima, dan yang paling utama adalah ini untuk mendukung agar menyampaikan berita-berita yang benar. Jadi kalau memang harus ada yang diberi masukan, silahkan. Ya. Tapi jangan berita yang salah dan hoax gitu ya. Jadi sekali lagi kami terima kasih Pak Menteri Perumahan, terima kasih juga kepada Presiden yang selalu memberi atensi kepada profesi wartawan. Kemarin beliau juga cukup lama menerima teman-teman wartawan, khususnya para pemimpin redaksi. Demikian mungkin penyampaian kami, Pak. Oh, kami juga salut sekali, berarti artinya untuk teman-teman wartawan 100 pertama itu kurang dalam 1 bulan, yaitu tanggal 6 Mei, ini juga baru diputuskan tadi, itu insya Allah akan serah terima kunci. Dan artinya kami juga di Kemkomdigi akan punya PR, harus bergegas gitu. Dan juga teman-teman wartawan mungkin juga bisa mulai saat ini juga mempelajari kriteria-kriterianya. Makasih. Ya, makasih Ibu Menteri. Tidak ada Superman, yang ada super tim. Kami juga bisa begini karena arahan Presiden yang luar biasa, dukungan Presiden, dan dukungan dari Tapera yang luar biasa, dukungan dari BTN yang luar biasa. Ekosistem perumahan ini doakan makin sehat supaya kita bisa membangun super tim. Tidak ada Superman. Ibu, terakhir. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi juga kepada Bapak Menteri Perumahan dan Ibu Menteri Komdigi. Jadi peran BPS adalah menyediakan data statistik yang berkualitas. Dan tentunya sebagai penyedia data, kami terus akan mengembangkan kualitas dari data tunggal sosial ekonomi nasional, dan dalam hal ini peran BPS adalah kita ingin mensupport dan mendukung program-program strategis pemerintah, terutama program-program strategis Bapak Presiden. Dalam hal ini adalah program penyediaan rumah bersubsidi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah MOU 3 pihak ketiga yang kami tanda tangani bersama Bapak Menteri Perumahan, setelah yang pertama adalah guru, kedua adalah tenaga kesehatan, dan yang ketiga adalah penyediaan rumah untuk wartawan. Yang keempat nanti buruh hari Kamis. Dan yang keempat kata Bapak Menteri nanti adalah buruh tenaga kerja, hari Kamis. Tentunya kami ingin statistik menjadi bermakna dan statistik menjadi berdampak untuk program pembangunan pemerintah, dan terus nanti dalam implementasinya kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi Bapak ya, untuk nanti data. kita rekonsiliasi data, dan kemudian nanti kami akan integrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional dan BTN, dan juga ya, akan kita kerjasama dengan BTN dan Tapera Bapak. Ya. Demikian, terima kasih Pak. Baik. Saya rasa udah cukup ya. Terima kasih. Pak, mau minta memperkeras lagi Pak. Tadi kan Bapak naikin batas maksimal masyarakat yang berhak mendapat rumah subsidi itu dari 78 jadi 12-13, itu tuh untuk semua kalangan. Kalau Pak. Jabodetabek. tadi kan sudah dijelaskan Ibu, ya Bu jelaskin lagi Bu biar jelas Bu. Untuk semua Jadi kalangan. standar dari ini kan kita menggunakannya desil 8, dan standar hidup di tiap-tiap provinsi itu kan berbeda-beda. Dan kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 per masing-masing provinsi itu kan berbeda-beda. Jadi tadi yang Pak Menteri sampaikan sekitar 13 juta itu kebijakannya Bapak Menteri, itu ada untuk Jabodetabek atas masukan BPS. Ya. Pak, terima kasih. Itu maksimal, iya betul. Semua kalangan. Ya. Semua provinsi. Ya. Kemudian yang itu dalam Mohon izin, Pak. dalam kaitan buat perumahan ya Bu. Ya. Nah, jadi dalam kaitan buat dalam kaitan soal apa? Nah, beda ya. Nah itu ya. Dalam kaitan perumahan, ya. Emang kecuali kalian nggak setuju. Kalau nggak setuju, setuju nggak? Nggak setuju nggak? Nah, ya. Pak Sekjen, mana itu Pak Sekjen ya? Peraturannya kapan terbit, Pak? Kapan? Ini makanya dipanggil. Pak, kampanye bisa selesai besok nggak? Luar biasa. Bisa? Bisa kampanye. Coba tanya Sekjen saya, bisa besok selesai nggak? Kapan selesainya?
Ya Pak. Besok ya Pak, selesainya Pak. Oh iya dong. Pembahasan teknis dulu nanti Pak. Ya jadi ujungnya kapan selesainya gitu? Besok. 2 minggu. Oh, pada 6 Mei tadi Pak Menteri. Apa? Pada 6 Mei tadi udah selesai. Lamaan lah Pak. Namanya kan udah kelamaan lah Pak. Ya. 2 minggu. Udah. Agak coba lebih semangat dikit. Coba agak tekan-tekan dikit saja saya. Coba kau tekan-tekan lah. Kau jangan tekan-tekan aku aja. Kau masalah. Suruh sebut tanggal berapa. Nah, oh iya, masa tekan aku terus. Semangat dong Pak. Semangat Pak. Nah, gitu. Lebaran Pak. Tanggal berapa Pak? Direkam tuh, dia yang janji tuh. Gua tinggal tekan aja, dia Ini tanggal siapin. 20 Pak. 20. 20 minggu. Oh, 21. 21 April. Hari Kartini, hari Kartini. Oh, oke. Oh, udah puas? Iya. Bu Menteri. Tanggal berapa? Bu Menteri. 21. Ya. Jadi yang janji Pak Sekjen 21 sampai di meja saya tekan 21 ya. Nah, itu ya. Jadi bentar, 13 tadi buat yang single. Oh gitu. Saya sebenarnya mau naikin lagi, Bu. Jadi kalau begitu 13 yang double. Kalau yang single berapa, Ibu? Yang putusin? Ya, putusin aja, Ibu. Berapa? Ibu 11 atau 12? 11. Itu Pak permintaannya itu Pak itu Berapa? dia. Udah. Saya yang putusin atau Ibu yang putuskan? Oke. Ibu bisa terima keputusan saya? Janji ya? Jadi kalau buat yang double, Jabodetabek 13 juta. Buat yang single, 12 juta. oh, jadi menteri PKP lah kau ini. Mau ngatur-ngatur terus dia. Ya. Ongkos transportasi naik Pak. Ya. Baik. Karena kita dengerin Kompas terpercaya dan independen ya kan. Jadi 12 juta lah. Sesuai dengan saran wartawan Kompas. Ya. Mau nanya dong, ini untuk pembagian data itu, apakah dia melalui organisasi Sesuai wartawan Kompas, yang Bapak. terverifikasi Dewan Pers atau beberapa organisasi? Mohon izin ya Bu. Nanti lewat Kemkomdigi dan juga sebentar teknisnya begitu ya, Ibu Rina, coba dijelaskan. Teknisnya kan lewat Kemkomdigi atau Dewan Pers. Dewan Pers akan mensupport data itu ke Kemdikbud. Iya, nanti daftarnya ke Komdiginya. Komdiki baru ke DPR. Jadi daftarnya ke kementeriannya, dalam hal ini Kementerian Komdigi. Namun demikian data-datanya yang diberikan oleh Dewan Pers setelah di cross check oleh BPS. Kanal registrasinya sudah ada Bu. Ini baru MOU lah hari ini, tapi betul. Tadi kata Pak Ara mau targetnya kapan sih? Ya, segera ya. Jadi udah diskusinya udah tidak produktif ini, udah kelamaan ya. Pokoknya sebelum Udah. Usahakan ini. Apa? Satu lagi Bu, berarti seluruh wartawan tidak Saya harus jawab yang tergabung dalam organisasi kewartawanan kan? dibicarakan lebih lanjut. Nanti dibicarakan lebih lanjut Ya. di Dewan Pers Berarti juga. persyaratannya belum valid Ibu ya? Kalau persyaratannya sudah Tadi kan udah ada. dijelaskan. Begini loh Mbak, persyaratan itu Tapera punya sendiri, namanya lembaga punya, ya. Namanya BTN dia punya, karena dia diaudit nanti BPK, ya. Jadi semua juga harus, semuanya tata kelolanya benar, ya. Bayangin ini Ibu udah tadi ngomong luar biasa loh, ya. Ambil keputusan yang luar biasa. Dari 7 ke 13 itu naiknya hampir 100%. Ya. Kita harus memberikan yang data yang benar ya Pak. Iya, luar biasa. Persiapan PKP sendiri bagaimana Pak dalam hal perizinan? Karena kita tahu Pak bahwa kasus Meikarta yang tadinya itu izinnya itu dibolehkan, ujung-ujungnya terhambat. Nah kemudian di Bogor juga begitu. Akhirnya Pak Deddy Mulyadi kan merombak semua itu yang di Bogor. Izin Pak, kesiapan pengawasan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Perizinannya. gini. Karena itu melibatkan ruang terbuka. Iya, jadi kalau izin, kita ini di Indonesia aturan ada. Yang perlu kita lakukan seperti arahan Presiden adalah menegakkan aturan. Aturan itu sudah ada. Nah, orang-orang yang menegakkan aturan ini kadang oknumnya bermasalah. Itulah yang dibereskan. Seperti yang Pak Presiden Prabowo sampaikan, bersih-bersih harus mulai dari kita. Ya kan? Dan yang tidak bisa bersih, tidak mau bersih, ya dibersihkan. Udah itu aja ya. Aturan udah jelas semua kok, ya. Nggak ada yang nggak jelas aturannya itu ya. Oke. Capek.